Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan metode 8, yaitu model DevOps. DevOps adalah seperangkat prosedur yang merupakan kombinasi antara proses pengembangan atau development dan operasi atau operation. DevOps juga dapat diartikan sebagai studi konseptual tentang pengembangan dan pengiriman perangkat lunak ke dalam infrastruktur dengan mengambil suatu pendekatan kolaboratif dan integratif antara pengembangan atau develop dan operasi perangkat lunak operation. Tahap model DevOps plan. Pada tahap perencanaan, proses identifikasi tujuan dan persyaratan untuk merancang dan mengembangkan perangkat lunak. Selain itu, kegiatan lain yang dilakukan pada tahapan ini yaitu manajemen proyek, penjadwalan, rencana perilisan, kebijakan atau persyaratan, serta rencana awal untuk pembaharuan dan perilisan di seluruh iterasi. Kemudian, tahap pada build. Pada tahap ini, integrasi dari berbagai modul perangkat lunak dilakukan untuk membuat file yang dapat dieksekusi untuk fitur produk atau produk yang dikembangkan sepenuhnya. Selain itu, terdapat proses evaluasi untuk mengukur tingkat kesesuaian hasil pengembangan perangkat lunak dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian, tes. Pada tahap ini, pengujian diotomasi dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang telah dikembangkan. Deploy. Tahap ini berfokus pada penerapan ulang perangkat lunak secara terus-menerus di lingkungan produksi. Fase ini melibatkan masalah manajemen konfigurasi, platform, dan sumber daya target. Akan tetapi jika berhasil diterapkan fitur atau produk siap untuk dirilis. Kemudian ada operasi dalam siklus DevOps berkaitan dengan konfigurasi dan pengelolaan aplikasi perangkat lunak setelah penerapan, misalnya penyediaan sumber daya dan penskalaan otomatis, orchestrator, dan metode runtime lainnya dapat digunakan untuk secara otomatis membuat instance dan menyesuaikan topologi dan komponen aplikasi pada saat runtime. Kemudian ada monitor. Kinerja aplikasi yang diterapkan dipantau dengan mengumpulkan dan menganalisis data penggunaan yang dapat membantu mendeteksi dan mengidentifikasi pengecualian dan memberikan umpan balik untuk peningkatan perangkat lunak secara berulang. Kelebihan dan kekurangan model DevOps. Kelebihan, siklus pengembangan yang lebih pendek, meningkatkan kualitas dan fleksibilitas, biaya yang lebih efisien, kontrol risiko dan pemulihan yang lebih baik, dapat meningkatkan praktik keamanan. Kekurangan, 1. Penerapan metode DevOps harus merubah kebiasaan atau kebudayaan dalam pengembangan proyek. 2. Membutuhkan software engineering yang ahli. 3. Memerlukan kolaborasi yang kuat. Kemudian di sini ada implementasi dan penerapan model DevOps, yaitu merancang perangkat lunak sistem manajemen penjaminan mutu internal atau SPMI perguruan tinggi yang memiliki daya adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna secara cepat dan sering. Itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.